dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita termasuk umat yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa Allah melarang kita untuk memakan harta dengan cara yang batil. Ya. Nah, akad-akad yang batil itu banyak sekali, tapi memang yang paling selalu disimpan di depan itu adalah riba. Karena inilah yang sekarang mewabah begitu ya. Padahal kita tahu ini madaratnya banyak sekali. Kita akan coba bahas, diskusikan tentang bahaya riba dan bagaimana kita melepaskannya kalau waktunya cukup insya Allah. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ada beberapa hadis. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan tiba suatu masa pada manusia la yabqa ahadun, tidak ada seorang pun yang tinggal illa akala riba, kecuali semuanya makan riba. Fa illam yakun asabahu min bukharihi, kalau tidak langsung dia akan makan dari debu-debunya. Asabahu min gubarihi, atau asapnya atau debunya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita coba talaah, ini yang terjadi kepada kita sekarang. Semua memakai transaksi riba. Bahkan katanya uang yang kita pakai itu juga adalah riba. Karena uang kita kan nggak punya nilai intrinsik, Pak. Kalau Bapak potong uang 100.000 jadi 4, punya nilai tidak? Tidak. Tapi kalau dinar dipotong 4, ada nilainya tidak? Ada, emas. Kalau kita kan terkadang nilai tukar itu juga dipengaruhi oleh suku bunga. Tetap kaitannya dengan riba. Apalagi mohon maaf transaksi-transaksi yang lain gitu ya. Asuransi, jaminan sosial, BPJS ya. Itu semuanya di situ muaranya dari riba. Makanya kalaupun kita mohon maaf kalau langsung jelas itu haram. Kalau yang tidak langsung ini ya kita harus banyak istighfar, banyak tobat. Karena mau tidak mau kita menghirup debunya, menghirup asapnya gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita juga, la ya'tiyanna zamanun ala la yubalil mar'u bima akhada al-mal bihalalin aw haram. Akan datang suatu masa di mana manusia tidak akan lagi menghiraukan harta yang ia peroleh, apakah dari sumber yang halal atau yang haram. Ya, yang penting banyak, yang penting bagus, yang penting saya punya, kan nggak melihat Bapak Ibu semuanya. Coba mohon maaf, kalau orang ngambil kendaraan kan nggak pernah, mohon maaf, kecuali yang dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Hidayah kan nggak pernah milih-milih itu. Yang penting cepat kelar, mudah administrasinya, tidak bertele-tele. Gitu. Padahal yang namanya transaksi, akad, kita udah bahas kan, itu nanti di akhirat ditanya tidak sama Allah. Ditanya apa? Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Nikmat-nikmat itu ditanya, termasuk salah satunya dari mana itu? Bagaimana cara kau memperolehnya? Halal apa haram? Allah sukai atau tidak? Ya. Sekarang kan ada ungkapan yang paling menyakitkan, jangankan yang halal, yang haram juga susah. Akhirnya yang terjadi ya sudahlah, kadung basah mandi sekalian gitu. Nah ini pola pikir yang salah gitu. Yang haram itu harus ditinggalkan. Ya, kalau kebaikan lakukan, fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau keburukan, dosa yang diharamkan harus ditinggalkan 100%. Kecuali tadi yang mau tidak mau kan gitu ya, harus. Nah, karena kita juga tahu ada beberapa akad yang mau tidak mau harus, akhirnya mau tidak mau pakai itu, Pak. Ya, pakai yang tadi diharamkan gitu ya. Baik. Ini dua hadis yang harus mengingatkan kita. Hadis ini bukan berarti melegitimasi bahwa nanti boleh makan yang haram, bukan, tapi mengingatkan kita harus hati-hati. Karena orang yang makan yang haram, apa kata Rasulullah? Lan yadkhulal jannata lahmun nabata min suhtin. Hadisnya lan yadkhula, lan itu lil abad. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam dirinya ada lahmun, ada daging yang nabata min suhtin, ia tumbuh berasal dari sumber yang haram.
Jadi kalau ada bagian tubuh kita yang dia, mohon maaf, tumbuhnya dari yang haram, maka itu tidak akan menyebabkan, mohon maaf, orang tersebut masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Kadang Bapak Ibu semuanya kan kita nggak pernah mikir tuh yang dikasih kepada anak-anak banyak kan begitu ya orang. Padahal harus pastikan itu kehalalannya. Baik. Nah, apa itu riba? Riba secara bahasa itu adalah az-ziyadah, tambahan. Nggak tahu kenapa bahasa kita jadi bunga ya. Ya di kita istilahnya apa? Bunga itu red jadi bunga gitu ya. Gitu ya istilahnya gitu. Padahal itu kan riba gitu ya. Qala Allah Ta'ala fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat. Apabila kami turunkan kepada bumi ini air, ihtazzat, maka dia bergerak bumi itu, warabat. Nah, rabat itu lalu tumbuh tanaman begitu ya, begitu. Secara istilah yang disebut dengan riba adalah aqdun ala iwadin maksus, transaksi atau sebuah kompensasi yang ghairu ma'lumit tamatsul, yang tidak diketahui kesesuaiannya fi mi'yari syar'i, pada saat terjadinya akad ya, tidak diketahui pandangan syariahnya, halatal aqdi, pada saat terjadinya akad, au ma ta'khiril badalaini, atau adanya penangguhan salah satu, dua-duanya, atau salah satunya. Bapak Ibu semuanya begini, riba itu adalah sebuah tambahan yang oleh syar'i tidak ada pembenarannya. Contoh begini, kalau jual beli itu ada tambahan harga, diperbolehkan. Kenapa? Karena kan ada upaya, betul tidak? Ada import. Orang itu udah pergi ke pasar, membeli, kemudian dia naikkan harga, dia jual. Dan itu adalah halal. Ahalallahul bay'a. Halal. Kalau riba, tidak. Riba itu apa? Itu tadi ngasih uang saja, tapi saya minta 1%. Saya mohon maaf ngasih modal 10 juta, tapi minta per bulan 100.000. Nah itu kan riba. Kenapa dia dapat 100.000? Kenapa dia dapat 1%? Apa pembandingnya? Apa yang dia lakukan? Dia tidak ada, dia cuma diam. Kata dia sudah ngasih modal itu. Apakah betul modal itu bisa menghasilkan? Belum tentu kan? Betul tidak? Jangankan menghasilkan, bisnis saja belum tentu jalan, Pak. Kata Allah apa? Wa ma tadri nafsum bi ayyatin tamut. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, kan itu. Dan tidak ada jiwa yang tahu kapan atau apa yang dia lakukan besok hari. Orang riba itu sudah menentukan dari awal. Makanya kenapa itu diharamkan? Karena tidak ada pembandingnya. Dia ingin mengambil keuntungan. Ada orang mengatakan, akan uang sekarang lebih mahal daripada di masa depan. Itu kan cuma pengakuan saja. Gitu. Pada kenyataannya bisa kuat, bisa tidak. Masih sesuatu yang tidak pasti. Nah, mereka memastikan yang tidak pasti. Ya, ini jadi masalahnya. Haram hukumnya. Nah, hanya kalau dalam mubadalah atau tukar menukar itu hanya dibatasi. Barang-barang ribawi tidak semuanya. Ya, di dalam hadis Rasul menyebutkan, nah ini ada istilah barang-barang ribawi. Kata Rasul, az-zahabu bil-zahab, emas dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wal burru bil burri, gandum dengan gandum, wasyairu bisyairi, gandum kualitas rendah dengan gandum kualitas rendah, wat tamru bit tamri, kemudian kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Kalau mau ditukarkan, mislan bi mislin, harus sama, sawain bisawain, sama persis. Ya dan biyadin, cash and carry, harus saat itu ditukarkan, nggak boleh ada yang diakhirkan pembayarannya. Faidah talapat hadil asnaf, apabila berbeda jenisnya, pabi'u kaifasyitum, silahkan jual beli selama ya dan biyadin, selama cash and carry, selama tunai. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau emas dengan emas itu nggak boleh tukar menukar, kecuali harus saat itu dan persis sama. Makanya sering saya katakan, kalau ibu-ibu datang ke toko emas, nukerin emasnya haram. Bang, tukerin nih emasnya 5 gram, itu berapa? 6 gram, saya nambah ya 600.000, itu haram. Kenapa? Karena itu namanya tukar menukar dan ada tambahan berapa? 600.000. Yang halalnya gimana? Jual dulu emas kita, baru beli. Di zaman Rasul kan ada begitu. Satu yang baik dengan kurma yang baik dengan 2 kurma yang jelek. Kata Rasul haram. Terus bagaimana Rasul? Jual dulu yang bagusnya itu, lalu kamu belikan uangnya untuk beli yang jelek. Hasilnya tetap sama, tapi di sisi Allah apa? Berbeda hukumnya. Haram yang satu halal, Pak.
Gitu. Makanya emas dengan emas. Kalau sekarang mungkin uang dengan uang, ya. Rupiah dengan rupiah. Itu harus sama. Ya, nggak boleh ada penukaran uang berbeda. Makanya BI lebih syariah, Pak, kalau nukerin uang ya. Kalau ke Bank Indonesia kan kita nukerin uang ya 1 juta ya 1 juta. Tapi kalau yang di pinggir-pinggirnya itu di mana? Di pinggir jalan 100.000 jadi berapa? 95.000, 1 juta di 950.000 itu haram. Walaupun sedikit, yang namanya riba itu ya haram tetap gitu. Itu ya, itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, harus ya dan biyadin gitu, tunai ya, tidak boleh kecuali para ulama membolehkan kalau jual beli emas itu diperbolehkan, tapi dalam waktu yang tidak lama, seperti bayarnya tidak tunai tapi pakai ATM gitu, ditransfer, gitu ya, itu masih diperbolehkan ya, tapi harus hari itu, dan ketika keluar dari majelis akadnya sudah terjadi transaksi harga dan berapa gramnya dan emasnya gitu. Kalau tidak, terjerumus kepada riba, Pak. Gitu. Makanya harus hati-hati. Gitu ya, harus hati-hati. Nah ini, tapi kalau tukar menukar selain barang ini bebas saja, nggak jadi masalah. Orang mau tukar menukar satu mobil dengan 10 motor gitu, boleh. Atau kebalikan, satu motor dengan 2 mobil, boleh. Karena itu bukan riba. Jadi yang riba itu hanya emas perak kalau sekarang uang, dan yang kedua makanan pokok. Nah kalau makanan pokok itu gitu, harus sama, harus cash. Kalau berbeda, nah, silahkan, tapi harus cash, tidak boleh dicicil gitu ya itu. Baik. Nah, para ulama membagi riba itu ada beberapa. Yang pertama riba buyu. Riba buyu itu riba jual beli. Riba jual beli itu, Bapak Ibu semuanya, yang pertama riba fadl seperti tadi. Orang nukerin emas 5 gram dengan 6 gram tambahan 600.000, padahal harganya segitu, tapi itu haram, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Hukumnya haram. Riba fadl namanya. Ya. Yang kedua, nasiah. Kalau nasiah, ya tadi harganya, mohon maaf, 10 gram 600.000, ya. Berarti jadi 6 juta. Per gramnya 600.000. Berarti 6 juta. Tapi dibayarnya besok. Emasnya sekarang, itu juga haram. Sebab apa? Ditangguhkan pembayarannya. Harus cash and carry, harus tunai. Gitu ya. Makanya ibu-ibu tidak boleh tuh, ya itu. Makanya kontroversi sekali ketika MUI membolehkan merubah emas, Pak. Betul tidak? Jual beli emas kan ada di salah satu BUMN ya. Gitu. Anda dengan beli emas tapi dicicil emasnya, itu kontroversi sekali. Kalau Ustaz ditanya, ya kalau secara fatwa DSN memang dibolehkan, tapi kalau ditanya pribadi, Ustaz tidak setuju. Karena memang agak-agak nyerempet riba gitu ya itu. Lebih baik ditinggalkanlah ya kalau tidak penting-penting banget ya itu. Baik, yang selanjutnya riba duyun. Kalau riba duyun itu adalah ya seperti yang terjadi di perbankan. Nah, itu ya. Itu ya karena adanya hutang piutang ya 1%. Mohon maaf, kalau dalam sebuah transaksi Bapak Ibu semua mensyaratkan ada administrasi di awal dengan persentase dari yang dipinjamkan, itu riba. Misalkan 100 juta 1%, biaya administrasinya itu juga riba. 10 juta 1% itu riba. Inilah yang dikritik di bank-bank syariah, mohon maaf, karena masih ada biaya administrasi yang persentase dari yang dipinjamkan atau dikeluarkan, itu masih riba, Pak. Harusnya biaya administrasi itu harusnya sesuai dengan real cost-nya berapa sih? Yang benar itu. Di bank-bank di Timur Tengah itu sudah tidak lagi pakai persentase, tapi berapa? Misalkan kebutuhannya 300.000. Maka berapapun pinjamannya 300.000, mau 100 juta, mau 1 miliar, mau 500 miliar, tetap 300.000 gitu. Kalau di kita kalau nggak salah masih persentase, sehingga ini yang dikatakan masih agak-agak apa ya, agak-agak belum 100% belum kafah. Konsekuensinya apa, Pak? Mohon maaf, ini kritik saja ya, saya juga ini karena juga sama gitu suka mengkritik. Akhirnya apa? Bank syariah kita nggak pernah maju-maju sampai sekarang, Pak. Memang pertama umat Islamnya juga rada-rada nggak ngedukung banget gitu, sehingga akhirnya regulasi pun tidak cepat banget. Yang kedua memang tadi terkadang tidak 100%. Akhirnya Pak, ya mohon maaf, kalau bawa-bawa syariah kemudian nggak sesuai syariah, Allah yang hukum, itu yang paling repot, Pak. Akhirnya nggak naik-naik dari 5%, bahkan kurang 4,5% ya, sampai kemarin 6% katanya. Itu pun kan ada salah satu bank yang dikonversi menjadi bank syariah.
Tapi memang di awalnya itu akadnya masih begitu. Ya itu. Karena memang regulasinya kita masih agak susah mungkin ya. Tapi tentu kalau Ustaz ditanya, Ustaz gimana? Ya tetap kita harus support lah, harus dukung ya. Mudah-mudahan regulasinya juga ngikutin ada perubahan gitu ya gitu. Itu. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada yang dilarang dalam transaksi itu adalah bai'inah. Bai'inah ini, Bapak Ibu semuanya, dia adalah hilah riba. Itu dengan cara ada barang yang ditransaksikan, tapi barang itu bukan tujuan pokok. Tujuan pokoknya adalah uang. Nah, ini haramnya apa? Hukumnya adalah haram. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya kalau ada dua orang bertransaksi, Pak Ahmad dan Pak Agus. Pak Agus ini dia ngomong ke Pak Ahmad saya butuh motor. Oke. Motornya gimana spesifikasinya disebutkan ya. Oke. Hanya Pak Agus beliin motor tuh. Pak Agus beli motor, dibeli oleh Pak Agus, deal harganya 20 juta. Pak Agus beli dari dealer misalkan. Kemudian datang ke Pak Ahmad. Ya, misalkan, Pak Ahmad, ini saya beli motornya 20 juta. Saya jual ke Pak Ahmad, kata Pak Agus itu jadi 25 juta, tapi boleh dicicil. Ya. Nah, ini halal, Pak. Ini murabahah namanya. Silakan halal. Baik, ya. Oke, deal. Tanda tangan udah. Tapi kemudian Pak Ahmad ngomong Pak Agus. Pak Agus, mohon maaf. Saya sebenarnya nggak butuh motornya, butuh uangnya. Saya jual lagi cash kepada Anda 15 juta. Nah, jadi sekarang Pak Agus punya motor ya, Pak? Harganya berapa? 15 juta. Pak Ahmad punya hutangnya, Pak Ahmad berapa hutangnya? 25 juta. Betul tidak? Nah, ini haram, Pak. Ini hilah riba. Hukumnya haram. Tapi kalau Pak Ahmad ngejual motornya ke orang lain, silahkan. Tapi kalau ngejualnya ke Pak Agus yang tadi ngasih jual beli ditangguhkan, itu namanya bai'inah. Itulah yang disebut dengan nahaan bai'atain bi bai'ah. Dilarang dua transaksi dalam satu transaksi itu, Pak. Dua transaksi, yaitu yang pertama jual dengan ditangguhkan, yang kedua jual beli cash. Barangnya tetap motor kan? Nah, tapi dua kali transaksi ini haram. Tapi kalau Pak Ahmad menjualnya ke orang lain, itu hukumnya halal. Silahkan. Tapi dia punya kewajiban hutang sama berapa? 25 juta. Kepada siapa? Ke Pak Agus. Nah, itu bai'inah namanya. Haram gitu ya. Itu haram. Gitu. Baik. Nah, kaidahnya Bapak Ibu semuanya, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka itu adalah riba. Sering Ustaz katakan, Bapak Ibu semuanya, riba itu tidak harus dalam bentuk uang, dalam bentuk mohon maaf kemanfaatan saja itu haram. Contoh, kalau di kantor gitu kan, kita punya teman, satu saat dia minjem sama kita uang 10 juta. Kemudian padahal sebelumnya kita nggak pernah tuh naik mobil dia. Kita lebih baik mohon maaf pakai kendaraan online gitu ya, pakai taksi online gitu kan itu, atau taksi biasa ya. Tapi karena dia punya hutang sama kita, ngomong kita, nanti saya pulang anterin ya. Nah, kata dia bilangnya apa? Siap. Nah, itu riba, Pak. Itu riba dan itu hukumnya haram. Imam Abu Hanifah itu sampai beliau tidak mau berteduh di satu rumah karena orang itu punya hutang sama beliau. Ketika ditanya sama muridnya, kenapa Anda tidak berteduh di rumah itu? Kata beliau, dia punya hutang sama saya. Saya khawatir saya berteduh itu bagian dari kemanfaatan yang Allah haramkan untuk saya. Makanya hati-hati Pak kalau punya orang banyak minjem sama kita ya. Gitu, jangan sampai terjerumus ke sana. Baik. Kenapa riba haram, Pak? Nah, ini. Pertama, pelaku riba itu sok tahu biasanya ya. Sok tahu bahwa bisnisnya pasti menguntungkan, betul tidak? Belum juga usaha dimulai sudah minta 1%. Makanya puntenlah kalau usaha rada kasar. Orang bank mah mohon maaf sok tahu semua, Pak. Dan kedua, sombong. Karena ketika akad, udah saya minta 6%. Minta 12%, minta 10%. Emang bisnisnya bakal menguntungkan atau tidak? Padahal, Bapak Ibu semuanya, masa depan itu yang tahu siapa? Allah, Pak. Makanya riba itu, yang paling berat riba itu apa? Bertentangan dengan tauhid, Pak. Itu yang paling berat itu. Pelaku riba itu adalah mereka yang memposisikan dirinya seperti Allah dalam hal mengetahui masa depan. Makanya haram begitu, ya. Karena hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, zalim.
Karena pemodal selalu ingin untung, tidak mau rugi. Ya, tidak mau rugi. Mau untung aja terus. Kalau rugi kan usahanya tetap, hutangnya tetap, plus bunga, apalagi bunga majemuk. Bunga berbunga kan gitu ya. Sudah kena bunga, terlambat, kena bunga lagi, kena bunga lagi, kena bunga lagi, kena bunga lagi. Akhirnya mohon maaf, sudah Pak. Makanya kalau Bapak bisa analisis, kenapa orang miskin kita tambah lebih miskin? Pebisnis-bisnis kita yang kecil-kecil itu miskin terus. Kenapa? Karena mohon maaf, itu rata-rata penghasilan lebih besarnya untuk apa? Nyicil bunga Pak. Kalau tidak untuk merokok. Bahkan bunganya lebih parah lagi. Yang pedagang, mohon maaf itu, yang rentenir-rentenir itu bunganya sampai 30%, 40%. Jadi yang membuat miskin di Indonesia itu dua Pak. Rokok. Yang kedua apa? Rentenir. Dan mereka kan nggak mau untung. Bahkan mohon maaf, bank sendiri kalau kita nggak bisa bayar oleh bank kan di stop, betul tidak? Ya, reschedule gitu ya, di restrukturisasi, rescheduling dan sebagainya lah gitu ya, yang di bank. Kalau ini nggak dikasih lagi, selama jaminannya gede kan gitu. Itu kan ada Pak, istrinya minjam nggak bilang sama suami, nggak bisa bayar, dikasih terus karena rumah jaminannya Pak. Sudah sampai angka sama dengan rumah, tiba-tiba apa? Diusir. Coba, nauzubillah min dzalik itu. Makanya zolim banget, zolim ya. Makanya nggak tahu tuh. Saya masih ingat guru saya itu profesor di ekonomi mengatakan nanti paling berat di akhirat itu Pak, yang pertanyaan di alam kubur, pertanyaan paling berat itu pertama katanya guru ekonomi, dosen ekonomi, kemudian direktur bank, yang tentu paling berat menteri keuangan Pak. Ya, kenapa? Karena yang ngajarin riba semuanya katanya gitu ya. Kalau saya sudah tobat kata beliau ya. Dia udah tobat, beliau berdakwah syariah gitu ya. Walaupun tentu di kita masih belum maksimal. Baik, yang terakhir tadi keempat bertentangan dengan tauhid. Baik, mengapa terjerumus riba? Yang pertama Bapak Ibu semuanya, orang yang mohon maaf, orang terjerumus riba itu ayatnya udah jelas dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil humazah, celaka bagi setiap pengumpat dan pencela, alladzi jama'a malan wa adadah, yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna maula akhlada, dan mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi orang terjerumus kepada riba itu karena biasanya pola pikirnya apa? Aset. Itu aja udah Pak. Dan nggak mungkin kalau orang mikir aset nggak terjerumus ke riba. Pasti orang mikirnya untuk apa? Beli aset Pak. Beli rumah, beli mobil, beli kendaraan, beli motor, tambah lagi perusahaan pabrik, kemudian nambah cabang lain sebagainya. Pinjamnya dari mana? Riba. Gitu. Ya. Makanya Pak Sapri Harahap itu ahli akuntansi Islam mengatakan akuntansi itu ilmu setan kata beliau. Kenapa Ustadz ilmu setan? Karena ya tadi akuntansi itu ngitung-ngitung harta katanya ya. Jama'a mala wa adadah. Kecuali katanya. Jadi Islam itu kalau apa? Ngitung berapa zakat yang harus dibayarkan. Selama ini akuntansinya terbatas berapa aset, berapa laba dan rugi, itu aja. Kalau sampai di situ itu ilmu setan katanya. Tapi kalau sampai kepada berapa zakat yang harus dikeluarkan, maka itu adalah sudah jadi syariah akuntansinya. Bapak Ibu semuanya mohon maaf ya. Ini yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Gaya hidup yang dikedepankan. Makanya kemana-mana bawa kartu kredit, betul tidak? Ya, keren tuh kartu kredit. Kartu kredit itu mohon maaf, kadang yang kita pakai cash dengan kartu kredit, gayaan mana Pak kalau bayar? Kartu kredit, keren banget. Ibu pakai apa? Kartu kredit. Yang cash mohon maaf, rada-rada malu kita masih pakai cash gitu ya. Padahal cash uang kita, kartu kredit minjem. Bahkan dulu mohon maaf, tapi penggagasnya sudah tobat katanya ya. Bangga menjadi apa katanya? Penghutang gitu ya, dengan riba sekalipun. Wah, padahal bahaya itu ya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita pakai kartu kredit itu untuk belanja-belanja kemudian dan sebagainya, itu sama dengan mohon maaf beli tiket ke neraka kan gitu. Setiap gesek sudah. Karena pasti mohon maaf, walaupun Ustadz sebelum jatuh tempo kan nggak kena bunga, tetap saja karena harus ada persentase di awal 3% dari transaksi ya. Itu ada kena cas ya, kena casnya itu yang tidak boleh tetap Bapak Ibu semuanya. Kalaupun mohon maaf masih tetap bisa, itu jebakan setan untuk menjerumuskan manusia kepada riba. Makanya tidak boleh pakai kartu kredit. Kalau Ustaz katakan haram saja. Tidak boleh lagi Bapak Ibu semuanya. Ya, itu saja mungkin pengantarnya karena ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya karena ini nanti kita lanjut pertemuan. Ya, silakan. Enam. Ya.
Iya, beras termasuk. Makanya kalau tukar menukar beras itu harus sama walaupun berbeda kualitasnya. Contoh misalkan beras yang mahal beras apa, Pak? Beras yang organik ya. Organik beras merah itu sampai 50.000, 100.000 itu ya, 50.000 tuh. Ditukerin sama beras raskin, Pak. Itu harus sama kiloannya. Ya, tetap aja yang 100.000 atau 70.000 itu 1 kilo raskin 1 kilo. Kalau diuangin yang ini 70.000, diuangkan gitu ya, yang ini 3.000 gitu misalkan gitu ya. Nggak ngelihat itu, yang ngelihat nilainya, tapi lihat apa? Berasnya. Begitu. Ya. Harusnya cash. Nggak boleh ngutang. Harusnya cash, itu. Ya. 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 Ya, makanya tadi kalau yang terbiasa nggak apa-apa. Kalau karena tadi kata Ustadz, belum pernah kan tadi, belum pernah dia naik, tiba-tiba karena punya hutang lah, manfaatin tuh kesempatan itu. Nah itu udah beda lagi. Tapi kalau sebelumnya terbiasa mah nggak apa-apa. Ya misalkan udah terbiasa kita suka naik gantian gitu ya, kemudian dia minjam udah naik itu nggak apa-apa itu mah, karena sudah terbiasa. Yang tidak boleh itu memanfaatkan karena dia minjam gitu ya. Ya betul. Gitu. Baik, misalkan mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mengenai cicilan 0%, Pak. Ya. Kan dia waktu kartu kredit tapi 0%. Andai kita bayar tetap tepat waktu kan tidak ada denda. Ya. Yang jadi masalah kan kalau lewat waktu. Ya. Nah, terus yang kedua mengenai akad KPR bank dengan penjual pembeli. Ya. Adakah bisakah jual belinya bank dengan penjual? Ya. Sudah Baik. adakah belum Pak gitu? Baik. Terus yang ketiga Pak mengenai margin. Ya. Mengenai pelunasan di penalti margin. Ya. Itu haram atau baik? Halal? Baik, yang pertama 0% di kartu kredit ya. Kebetulan Ustadz tidak pernah pakai kartu kredit ya Pak. Jadi ini. Baik, biasanya kan memang betul kalau belum kena di akhir biasanya nggak pernah penalti bunga. Tapi kan setiap transaksi kalau apalagi biasanya kan gatel juga itu biasanya bisa narik uang juga apa ya? Kalau narik uang kena berapa persen? 3% ya. Nah, itu kan riba jelas. Iya, kalau mencicil barang kan kata Ustadz tadi kayak ketika dia punya kartu kredit, nah ada biaya, kalau biaya pendaftaran nggak jadi masalah ya. Ada biayanya nggak ke setiap transaksi Pak? 0%. Oke. Dan dipakai untuk nyicil begitu. Oke, dari situ mungkin tidak jadi masalah. Tapi permasalahan selanjutnya apa? Penerbit kartunya siapa? Bank apa? Konvensional. Minimal masuk kepada apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi tetap Pak. Ya, memang tidak kena ribanya tapi kita jadi tawon. Tolong menolong, bantu-membantu. Betul tidak? Nah, itu yang dan itu kan langsung maksud Ustaz itu, langsung itu Pak ya gitu. Jadi kena gitu ya itu. Dan yang dikhawatirkan Ustadz begini Pak, Bapak bisa selalu tepat waktu sebelum kena penalti. Suatu saat Bapak lupa masuk rumah sakit terus kena bunga, riba kan? Dan mohon maaf kita nggak pernah riba itu, tapi pas nauzubillah min dzalik Allah takdirkan sakit lupa sampai dipanggil oleh Allah, pada saat tersebut kita baru saja ngambil barang dan lupa belum bayar. Ketika meninggal sudah lewat tempo, kira-kira di hadapan Allah apa? Uzur, gara-gara saya sakit ya Allah jadi tidak bisa bayar? Saya kira tidak Pak. Gitu. Makanya kan jebakan setan itu Pak. Ya, gitu. Baik. Yang kedua, KPR dengan bank ya, di mana harusnya pembeli, memang harusnya idealnya pembeli dengan bank Pak. Jadi bank lah yang beli dulu ke developer kan gitu. Cuma kan peraturan di kita kalau nggak salah aturan BI-nya itu bahwa bank itu bukan sebagai penjual pembeli, harus sebagai lembaga intermediasi keuangan saja. Itu persoalannya Pak. Kemarin katanya di salah satu bank syariah dibolehkan punya inventory. Jadi dia punya rumah dulu kan gitu. Tapi nggak tahu nih keputusannya dijalankan kan sekarang, nggak tahu ini. Katanya proyeknya tahun sekarang.
BNI Syariah, kalau Ustaz bukan iklannya, mohon maaf. Ini bukan iklannya, takut disebut iklan. BNI Syariah katanya begitu. Tapi nggak tahu nih kelanjutannya, informasinya apakah betul dilaksanakan atau tidak. Kalau dilaksanakan itu kemajuan luar biasa. Karena memang di Timur Tengah ya begitu kan gitu, punya mobil, punya rumah, mereka lo jual kan itu. Artinya jual belinya dengan bank. Murabahah. Jelas bank beli dari developer berapa, dijual sama kita berapa kan gitu. Kalau sekarang kan seolah-olah terjadi jual beli, pada kenyataannya apa? Ngasih pinjaman. Itu yang terjadi, Pak. Oke, ya, itu. Yang satu lagi mohon maaf. Margin. Pelunasan cepat dapat kena penalti. Ya, sebenarnya mah kalau yang namanya murabahah Pak, harus dilunasi sesuai dengan jumlah hutang. Harusnya nggak kena penalti. Minimal hutangnya tidak dikurangi kan gitu. Misalkan gini, 100 juta, kita itu tadinya 50 juta, jadi 70 juta. Dicicil selama misalkan 10 tahun misalkan ya. Anggap begitu. Nah, kemudian kita percepat, tetap saja hutang kita 70 juta. Tidak boleh jadi diskon, kecuali kalau yang ngasih, yang jual sama kita ngasih diskon. Tapi kalau menerapkan ada penalti mempercepat, menurut saya itu zalim lah ya. Zalim. Zalim kalau begitu mah. Karena harusnya kan dipercepat itu harusnya lebih membantu kan gitu. Iya, iya. Ya, kan dia juga dapat cash flow lebih cepat, Pak. Harusnya kan betul. Dengan uang masuk lebih cepat kan dia bisa gunakan lebih cepat, betul tidak? Nah, ketika menambahkan itu menurut saya itu zalim. Itu. Enggak bermanfaat itu, zalim. Bahkan harusnya harus walaupun seharusnya ya, bahkan baiknya bukan harusnya, mohon maaf. Karena percepatan itu justru bisa mengurangi mengasih diskon, tapi tidak boleh disyaratkan di awal. Gitu. Tidak boleh misalkan percepatan dalam perjanjian dimasukkan. Biasanya begitu, ya. Kalau di BMT Darut Tauhid itu tidak ada, Pak. Di BMT Darut Tauhid itu tidak ada penalti untuk percepatan, bahkan diberikan diskon. Gitu. Iya, begitu. Ya. Nah, itu menurut Ustaz masih dolim itu ya, itu. Oke, terakhir Bapak silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi saya, perkenalkan saya Yasir. Ya. Menanggapi apa yang kita diskusikan tadi, saya memberi garis bawahi. Pertama adalah bahwa suatu lembaga keuangan syariah, katakanlah perbankan gitu ya, asuransi ataupun pembiayaan, mereka juga punya namanya Dewan Pengawas Syariah. Betul. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini adalah dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Betul. Dalam rangka memverifikasi terhadap prinsip-prinsip asuransi, terhadap prinsip-prinsip syariah. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan secara awam tadi terjadi penyimpangan, sepatutnya itu tidak terjadi. Ya. Kenapa? Dalam hal ini MUI sudah menetapkan ketentuan itu, kemudian akan dilaksanakan oleh DSN dan dalam perusahaan namanya DPS, dan juga di lembaga keuangan namanya pengumpulan uang masyarakat itu diawasi oleh OJK. Betul, Pak. Jadi kalau saya beranggapan dan berpendapat bahwa itu sesuai dengan prinsip syariah, sepanjang pelaku barangkali di luar yang tidak sesuai dengan syariah, itu dikatakan tidak syariah. Iya, baik. Jadi mohon maaf apabila dikatakan bahwa apakah terjadi penalti di bank syariah? Bisa terjadi. Ya. Apakah itu sepengetahuan daripada DPS-nya? Bisa jadi, bisa tidak. Betul. Memang kita lihat dari dohirnya dulu, Pak. Memang ada beberapa yang peraturannya sudah benar. Ya, maksud saya adalah jangan menafsirnya, kan di sini kan kayak umum gitu, Pak. Iya. Makanya Ustaz katakan tadi, memang itu kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak Muhammad. Memang tapi bukan berarti kita akhirnya lari. Menurut Ustaz itu harusnya kita mendorong semuanya untuk melakukan perubahan. Memang harus ada perubahan yang luar biasa di perbankan syariah itu. Dari sisi fatwa-fatwa betul, Pak. Tidak ada yang salah. DSN itu luar biasa. Tapi diimplementasi, terkadang mohon maaf itu yang memang menjadi persoalan berat. Karena implementasi itu terkadang aturannya dengan BI. Ya gitu ya. Kemudian juga dengan pengawasan OJK dan lain sebagainya. Jadi ini memang menjadi sebuah persoalan sampai sekarang. Ya, tapi tetap kalau Ustadz ditanya, Pak, Ustadz gimana tuh kita tetap harus mensupport, mendukung bank syariah. Bagaimanapun juga kita harus mengembangkan sampai kuat. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti tidak ada aturan-aturan yang memperbaikinya gitu Pak. Tapi apa yang disampaikan mudah-mudahan ini menjadi sebuah
pandangan yang mudah-mudahan jadi oh ya kita harus ada perubahan gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Mohon jazakumullah atas itunya. Baik, masih ada waktu. Satu Pak, ini berkaitan yang banyak sekarang yang lagi berkembang ini soal GoFood. Ya, GoFood ini Pak. Ya. Ini kita ini banyak memanfaatkan Ya. itu. Itu gimana posisinya Pak? Karena kan di situ kita ngutang ini sebenarnya kan. Ya. Ketika kita pesan makanan, kita ngutang kepada drivernya atau gimana? Tapi di situ kan prosesnya bahwa GoFood-nya ini dari perusahaan Gojeknya ini kan tidak membayar 100% sesuai dengan harga. Ya. Dia memotong, dia mengambil keuntungan. Baik. Jadi itu gimana statusnya? Baik. Mungkin kalau Ustadz secara pribadi berpendapat GoFood ketika ada GoFood menaikkan harga ya dari merchant yang dikerjasamakan, kalau Ustadz itu masih diperbolehkan. Kenapa? Itulah biaya iklan mungkin bahasanya. Artinya karena kan merchant-merchant itu kan dimasukkan di daftar list GoFood. Sehingga kalau kita beli ayam akan masukkan merchant yang jualan ayam semuanya. Kan gitu. Sebenarnya kan ada iklan lah ya gitu. Masuk biaya iklan dan tidak ada kaitannya dengan hutang piutang kita, pinjam-pinjam kita. Itu mah antara merchant dengan GoFood saja. Urusan mereka dengan penyedia makanan kan gitu. Itu satu, dipisahkan menurut saya pribadi ya. Yang kedua, kita beli kan sebenarnya mohon maaf ketika kita beli kan kita bayar sesuai dengan sesuai dengan harga yang di GoFood tersebut, betul tidak Pak? Kalau misalkan 100.000 ya kita bayar 100.000. Kemudian ongkosnya kita bayar beda kan, 108.000 misalkan atau 120.000 misalkan tergantung jarak kan gitu. Nah kemudian yang 100.000 ini dipotong oleh siapa? Oleh Gojek ya, PT-nya ya, bukan Gojeknya, PT-nya itu sarana namanya itu lupa lagi tuh. Itu terserah mereka, urusan mereka dengan merchant, Pak, nggak ada kaitannya dengan kita. Kita kan tahu bahwa harganya jadi pas di GoFood kan list harganya berapa, Pak? 100.000 apa 80.000 kalau 20% dipotong? 100.000 kan? Betul tidak? Nanti dibayar oleh GoFood ke sana 80.000 kan gitu. Nah itu urusan mereka dengan merchant. Urusan kita bayar apa yang harus kewajiban kita kan gitu. Nggak ada kelebihannya. Makanya urusan sah-sah saja, halal-halal saja. Gitu. Betul tidak? Jadi jangan dikaitkan bahwa 20%, 15% itu karena kita minjam. Nggak ada itu Pak. Nggak ada kaitan di situ. Kita bayar sesuai dengan harga yang tertera di GoFood. Sedangkan GoFood meminta kepada merchant, itu urusan bisnis mereka bahwa merchant tersebut dimasukkan dalam list merchant-merchant yang bekerja sama dengan GoFood gitu. Begitu Pak. Begitu ya. Kalau seperti itu. Iya, nalangin apakah ada biaya tambahan nggak nalanginnya kata Ustaz? Ya. Drivernya nggak dikasih fee. Oke. Nah kalau begitu memang tidak boleh. Ya kita bayar saja sesuai dengan yang harus kita bayar kan? Ya kita bayar di situ harga makanannya plus apa? Ongkosnya itu aja yang kita bayar sudah. Gitu aja biar selamatnya. Harganya berapa? Ya. Oke, ya. Oke, betul 80.000 ya. 80.000. Iya, baik. Kalau memang demikian Bapak Ibu semuanya, kalau kemarin Ustaz lihat yang kerja sama salah satu perusahaan itu, ketika Ustaz tanya, itu di harganya berapa dicatatnya? Kata beliau, Ustaz, sesuai dinaikkan sesuai dengan harga GoFood-nya. Gitu, yang Ustaz tahu ya, mohon maaf. Nah, ketika dinaikkan yang nggak jadi masalah karena Anda dengan GoFood. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kejadiannya harganya yang dicantumkan di GoFood-nya berapa? 100.000 apa 80.000? Ya. 80.000 kan? Baik, itu kan kata Ustaz juga itu urusannya antara GoFood dengan merchant. Urusan kita kan bayar full 100.000. Nggak ada kaitannya dengan minjam, Pak. Enggak. Menurut Ustaz, kita nggak ngap ngutang, kita membayar. Ya, kita nggak ngap ngutang loh. Kita membayar karena harganya 100.000. Gitu kalau menurut pribadi. Gitu ya. Dia dulu 80.000, ya. Kan gini, transaksinya itu sebenarnya lebih memudahkan ya. Mudah-mudahan ya, mohon maaf ya.
Jadi kalau orang bolak-balik kan gitu susah sekali Pak. Gitu. Apalagi kalau pakai GoPay. Kalau GoPay ngutangin atau tidak Pak? Ya kayak fee, kata Ustaz juga itu fee. Makanya ujro itu makanya tadi antara merchant dengan GoFood-nya tidak ada kaitan dengan kita Pak. Gitu kalau saya pribadi. Mohon maaf mungkin berbeda dengan yang lain kan gitu ya. Gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, saya kira terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.